Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu kami membuat video ini. Pada kali ini kami akan membahas dan juga mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai makalah perspektif komunikasi persuasif. Sebelumnya, yang terhormat Mbak Suci selaku dosen mengampu mata kuliah komunikasi persuasif. Kami terdiri dari tiga anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham Trisetyo. Yang kedua ada Putri Amelia Effendi. Dan juga ada Dava Daud. Selanjutnya akan dijelaskan pembahasannya oleh Dava Daud. Silakan. Pertama ada latar belakang masalah. Isu yang kami angkat yaitu terjadi pada tahun 2019 mengenai kampanye yang dilakukan oleh paslon Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan slogan "Putih itu kita". Tentu saja slogan ini akan memberikan banyak tanggapan dari berbagai perspektif seperti perspektif agama, politik, dialog, dan lain-lain. Oke, next. Oke, ringkasannya, meringkas pembahasan bagian latar belakang yang vital terkait fokus etika dalam persuasi yang termaksud salah satu jenis perilaku manusia, memiliki kandungan potensi masalah berdasarkan beberapa alasan, yaitu melibatkan satu orang atau sekelompok golongan yang berusaha mempengaruhi orang lain dengan mengubah keyakinan, sikap, nilai, dan tindakan, serta mencakup antara pilihan sadar yang dicari dan cara teoritis yang digunakan dalam mencapai tujuan. Menurut Richard L. Johnson, dalam buku Ethics in Human Communication pada tahun 2001, untuk itu diperlukan kesadaran bahwa pentingnya tanggung jawab etika yang bergantung pada unsur-unsur terkait dengan pemenuhan tugas dan kewajiban. Secara langsung menginterpretasikan persuader betul-betul menimbang dan menilai besarnya konsekuensi nilai yang relevan dari cara persuasinya terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Perlu dicatat, sebagai persuade, menyadari interpretasi yang benar dari pesan persuader dapat terhambat oleh upaya untuk memaksakan standar etika Anda sendiri. Oke, yang kedua ada urgensi. Tujuan dari etika komunikasi persuasif ini adalah mencegah untuk tidak terjadinya propaganda, perpecah belah, keributan, dan tidak adanya saling provokator untuk membuat suatu permasalahan. Etika komunikasi persuasif ini bisa disebut dengan aturan-aturan yang nantinya akan digunakan ketika melakukan atau mempraktikkan komunikasi persuasif. Aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang komunikator, yang pertama, komunikator tidak boleh menggunakan data palsu. Karena menggunakan data palsu akan membuat komunikan tidak percaya dan menimbulkan kesan tentu adanya data palsu. Yang kedua, komunikator tidak boleh menggunakan kalimat yang tidak masuk akal. Tidak boleh menggunakan kalimat masuk akal agar dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Yang ketiga, komunikator tidak boleh berbicara tanpa adanya bukti. Komunikator tidak boleh berbicara kalau tidak ada bukti karena bisa menafsirkan bahwa seorang komunikator bisa membuat hoax atau menimbulkan unsur sara. Oke, yang keempat, komunikator tidak diperbolehkan membela diri sendiri komunikator tidak diperbolehkan membela diri sendiri secara emosional yang tidak memiliki bukti. Segala sesuatunya tentu harus memiliki bukti, data yang valid agar masyarakat dapat percaya apa yang dipersuasikan. Dan yang terakhir, komunikator tidak boleh menyederhanakan situasi yang kompleks. Oke, selanjutnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang tinjauan konseptual dan teoritis. Yang pertama akan menjelaskan pengertian komunikasi. Pertama, adanya pengertian dari James A.F. Stoner yang mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses yang terjadi pada seseorang yang sedang berusaha untuk bisa memberikan pengertian dan juga informasi yang penting yang memang harus disampaikan dengan cara menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain. Lalu ada pun pengertian dari Aristoteles yang mendefinisikan komunikasi itu sebagai sebuah usaha yang fungsinya adalah sebagai suatu alat yang digunakan oleh masyarakat untuk bisa berperan dalam menjalin hubungan dan juga berperan serta dalam adanya demokrasi. Pada intinya, dari pengertian kedua ahli tersebut bahwa komunikasi ini dapat diartikan sebagai suatu alat atau cara untuk bisa menyampaikan suatu pesan dengan melalui lisan ataupun tulisan. Namun komunikasi ini bukan hanya sekedar digunakan dalam penyampaian pesan, tetapi juga diartikan sebagai penyampaian makna yang akan diharapkan dengan adanya timbal balik dari hubungan komunikasi tersebut. Ketika sedang melakukan komunikasi, tentunya dengan adanya komunikan dan juga komunikator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu komunikasi yang bertujuan menyampaikan pesan seperti pengertian komunikasi di atas, bahwa ketika berkomunikasi dan seorang yang menerima pesan bisa merubah perasaan dan tingkah laku dari penerima pesan tersebut. Komunikasi yang bisa merubah perasaan, pandangan, dan tingkah laku dari penerima pesan itu disebut dengan komunikasi persuasif. Dalam komunikasi persuasif ada perubahan yang diharapkan, yaitu attitude secara efektif, kognitif, dan behavioral karena sebagai penentu keberhasilan persuasif. Persuasif ini ada banyak cara, seperti melakukan demonstrasi, propaganda, publisitas, reklame, dan kampanye. Kampanye yang dimaksud adalah yang merupakan salah satu contoh dari komunikasi persuasif yang kelompok kami hubungkan dengan konsep teori perspektif etika. Konsep perspektif etika itu adalah cara orang lain memandang dan juga melihat kehidupan, situasi, atau posisi orang lain yang di atasnya lah yang dianggap benar. Nah, menurut Richard L. Johannessen dalam buku Ethics in Human Communication, untuk itu diperlukan kesadaran bahwa pentingnya secara langsung menginterpretasikan persuadan betul-betul menimbang dan menilai besarnya konsekuensi nilai yang relevan dari cara persuasinya terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Nah, etika ini memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama adanya perspektif keagamaan. Perspektif keagamaan ini membahas tentang sebuah etika komunikasi yang berakar pada asumsi dasar dari suatu agama tentang hubungan sang ilahi atau yang abadi dengan seorang manusia dan juga dunianya, ataupun sebaliknya. Nah, dapat diingat dari asumsi ini, ada berbagai agama di dunia yang luas ini yang menekankan nilai-nilai serta pedoman dan juga aturan yang memang dapat digunakan sebagai standar untuk bisa mengevaluasi dari etika persuasi ini. Nah, maka perspektif agama ini memang dasarnya tercermin dalam pedoman moral dan ada yang tidak boleh terkandung di dalam ideologi dan sastra suci dari berbagai agama yang ada. Lalu yang kedua itu ada perspektif sifat manusia. Perspektif sifat manusia atau perspektif kodrat manusia ini dasarnya memang menyelidiki esensi kodrat manusia dengan menanyakan sesuatu yang membuat seseorang secara fundamental menjadi manusia. Nah, dengan mengidentifikasi karakteristik unik dari sifat manusia, ini yang membedakan dari apa yang disebut bentuk suatu kehidupan yang lebih rendah. Lalu dari karakteristik tersebut kemudian digunakan untuk bisa menilai etika persuasi. Lalu yang ketiga ada perspektif politik. Nah, perspektif politik ini berdasarkan nilai dan prosedur dari implisit atau eksplisit yang diterima sebagai suatu hal yang penting bagi kesehatan dan juga pertumbuhan sistem politik tertentu yang merupakan fokus perspektif politik. Dari nilai-nilai penting ini bisa diidentifikasikan untuk sistem politik. Dari nilai-nilai penting tersebut diidentifikasikan bahwa nilai-nilai tersebut bisa digunakan untuk mengevaluasi etika melalui cara dan tujuan persuasif sistem itu.
Nah, dari asumsi itu adalah bahwa komunikasi publik ini memang harus mendorong pencapaian nilai-nilai politik dasar ini, seperti teknik persuasif yang menghambat, menumbangkan, atau memang menghindari nilai-nilai yang akan dikutuk sebagai tidak etis. Lalu yang keempat ada perspektif situasional. Untuk bisa membuat penilaian etis dari perspektif situasional ini diperlukan untuk fokus secara teratur pada utama unsur-unsur situasi persuasif tertentu yang akan dihadapi. Hampir seluruh perspektif yang disebutkan membuat beberapa kelonggaran, dan terkadang untuk penerapan kriteria etika yang dimodifikasi dalam keadaan khusus. Namun perspektif situasional ini sangat berbeda. Ini adalah yang sangat ekstrim secara rutin untuk membuat penilaian berdasarkan setiap konteks yang berbeda. Lalu yang kelima ada perspektif hukum. Nah, dari perspektif hukum ini, perilaku komunikasi ilegal juga termasuk tidak etis. Tetapi yang tidak secara khusus ilegal dipandang sebagai etis. Namun dengan kata lain, legalitas itu dan etika adalah sebuah sinonim. Pendekatan seperti itu tentunya memiliki keuntungan dengan hanya perlu mengukur teknik komunikasi yang ada terhadap undang-undang dan juga peraturan pada saat ini untuk bisa menentukan tentang teknik etis. Lalu yang keenam ada perspektif dialog. Perspektif dialog ini bisa muncul dari keilmuan pada saat ini tentang adanya sifat komunikasi sebagai dialog daripada monolog. Nah, dari perspektif tersebut, sikap terhadap satu sama lainnya di antara peserta yang ada di dalam situasi komunikasi merupakan indeks dari tingkat etika komunikasi. Ada beberapa sikap yang dianggap lebih manusiawi dengan memfasilitasi dalam pembunuhan diri pribadi dibandingkan orang lain. Komunikasi sebagai dialog ini bisa ditandai dengan sikap seperti kejujuran, kepedulian terhadap kesejahteraan, dan juga peningkatan orang lain, serta kepercayaan, keaslian, keterbukaan pikiran, kesetaraan, saling menghormati, empati, kerendahan hati, keterus-terangan, tidak berpura-pura, atau niat non-manipulatif. Lalu, setelah itu ada deskripsi kasus. Dalam pembahasan ini, kelompok kami menggunakan strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tim kampanye paslon Jokowi dan Maruf Amin dengan slogan putih itu kami. Kampanye ini juga didukung dengan pakaian serba putih yang digunakan sebagai pelengkap. Warna putih ini yang memberikan simbol untuk masyarakat untuk bersama membangun politik yang bersih dan suci. Jadi kelompok kami ini membahas tentang strategi komunikasi persuasif tim kampanye Jokowi dan Maruf Amin. Karena ketika melakukan kampanye, Jokowi dan timnya selalu menggaungkan slogan putih itu kita. Karena agar dikenal dan menjadi ciri khas dari kampanye di berbagai daerah di Indonesia. Lalu tidak hanya itu, Jokowi dan timnya mendukung secara lebih kuat dari slogan tersebut dengan memakai pakaian yang serba putih. Karena mereka menganggap bahwa warna putih ini digunakan sebagai bentuk kontras daripada warna hitam yang dianggap memberikan hal yang syarat akan politik hoax dan juga fitnah. Karena mengapa Jokowi memilih warna putih? Karena putih ini memiliki arti yang cukup bagus seperti kemunian, kesucian, kebersihan jiwa. Maka rakyat bisa mengartikan bahwa nantinya ketika Jokowi terpilih menjadi presiden, maka Jokowi akan menjadi presiden jujur, peduli terhadap rakyat, dan juga memiliki kebersihan jiwa seperti selalu menerapkan tolong-menolong. Dalam melaksanakan kampanye, tentu saja Jokowi dan juga timnya melakukan target promosi politik sejati 2019 hingga ke 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus terhadap kasus kampanye tim Joko Widodo dan Maruf Amin. Analisis kasus ini setelah memahami permasalahan deskripsi kasus melalui tinjauan secara konferensif dari sumber informasi berita. Kami melakukan analisis penggunaan strategi persuasi, slogan putih itu kita, yang digaungkan dan dilaksanakan oleh tim kampanye Jokowi Maruf Amin dalam pemilu tahun 2019, yang telah kami korelasikan berdasarkan teori perspektif etika menurut Johannes, yang meliputi berbagai 6 sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada slogan putih itu kita diulangi Jokowi dan tim kampanyenya yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Jokowi mendukung slogan tersebut dan selalu mengenakan kemeja putih sebagai simbol nonverbal selama kampanye. Arti baju putih yang dipakai adalah lawan dari warna hitam.
yang artinya kampanye hitam sama dengan hoax politik dan pencemaran nama baik. Dari sudut pandang agama, kepercayaan seperti itu baik karena sesuai dengan penilaian moral berdasarkan nilai-nilai agama, mengisyaratkan arti jangan berbohong, jangan memfitnah, dan jangan membuat pernyataan palsu. Selain itu, baju putih menjadi simbol kesucian dan kebersihan jiwa dari pedoman berbagai agama. Oleh karena itu, dari sudut pandang agama, slogan putih itu kita merupakan metode persuasif yang etis. Kedua, dari sudut pandang manusia, slogan putih itu kita memberikan ruang pandangan bagi masyarakat sebagai audiens untuk menentukan secara pribadi posisi politiknya. Rakyat bebas memilih antara mendukung sistem politik kulit putih yang mewakili politik nyata atau sistem politik hitam yang memfitnah dan menyebarkan berita bohong. Penggunaan slogan ini juga diimbangi dengan ungkapan menarik lainnya yang sesuai dengan misi komunikasi politiknya. Ketiga, dari sudut pandang politik, nilai dan praktis yang diusung tim Jokowi melalui slogan ini diyakini akan mempengaruhi baik dan buruknya calon presiden maupun sistem politik Indonesia secara luas. Secara faktanya, tidak ada warga negara yang menginginkan sistem politik yang kotor dan penuh dengan kebohongan, sehingga dengan menganalogikan putih dengan sikap yang bersih dan jujur. Keempat, hal ini berbeda dengan perspektif situasional, di mana penggunaan slogan putih itu kita memang sengaja dirancang untuk menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Pada 2019, Indonesia terancam oleh pandangan diskriminatif terhadap sentimen etnis dan agama. Putih dianggap sebagai kombinasi dari semua warna. Ini juga secara tidak langsung berarti Jokowi adalah untuk semua orang tanpa memandang suatu agama ataupun suku. Teknik persuasif ini dapat memenuhi harapan penerima pesan dan ditampilkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini penerima pesan. Oleh karena itu, penggunaan slogan ini secara konstekstual dianggap sebagai metode persuasif yang etis. Kelima, dari sudut pandang perspektif hukum, slogan putih itu kita dan materi pendukung kampanye tidak menginterpretasikan bentuk provokatif penghinaan terhadap lawan politiknya, tidak menyinggung unsur suku, ras, agama, dan sopan dalam kosakata, sehingga dapat dikatakan kampanye yang diterapkan sah secara hukum, sesuai menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PPKPU nomor 16 tahun 2014 pasal 12. Keenam, segi sudut pandang perspektif dialogis, cara tim kampanye mensosialisasikan maksud dan tujuan penggunaan slogan di seluruh bidang wadah komunikasi dan informasi, baik melalui forum diskusi kecil di masyarakat maupun penyebaran informasi melalui media massa. Menampilkan kesan makna kejujuran untuk membuka pikiran masyarakat atau memilih dalam menentukan pilihan terbaik sesuai hasil pertimbangan pribadi dan tidak menginterpretasi atau mengintervensi siapapun untuk hanya memilih pasangan calon Jokowi dan Maruf Amin. Selanjutnya, setelah kita dan kelompok kami menjabarkan serta menginterpretasikan juga mempresentasikan bagaimana bentuk dari perspektif etika, maka berdasarkan hasil pembahasan analisis kasus yang dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan komunikator dalam proses metode ajakan atau persuasi agar komunikan dapat dipengaruhi dilakukan bentuk komunikasi yang berbeda. Menurut Perloff tahun 2010, komunikasi persuasif merupakan proses simbolik di mana komunikator berusaha membujuk orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka terhadap suatu masalah dengan menyampaikan pesan dalam suasana pilihan bebas. Tujuan dari metode persuasi adalah sama. Maksudnya, yang diinginkan pembujuk yaitu mengajak orang lain untuk mengikuti istilah yang diberikan kepada orang yang dibujuknya. Namun, dalam banyak cara membujuk orang, hal terpenting dalam aktivitas persuasi ini adalah pembujuk harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kepentingan si pembujuk. Pengertian kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi terencana
yang dilakukan secara terus-menerus pada waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi dampak tertentu atau halayak yang besar. Tanggung jawab etis untuk keyakinan dapat muncul dari status atau posisi yang diterima dari komitmen, janji, konsekuensi, dan kesepakatan yang mereka buat atau dari hasil efek komunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai penerima persuasi dapat melakukan pertimbangan yang dilakukan melalui beberapa elemen perspektif etika yang berguna mengevaluasi serta menganalisis etika metode melalui metode psikologis, misalnya banding ke kebutuhan dan nilai-nilai atau banding ke berbagai citra, budaya, dan mitos. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.